Saya ya sebagai seorang agnostik begitu, ketika berhadapan dengan pertanyaan mengapa ada penderitaan di dunia ini, ya saya cukup menjawab sebagai seorang agnostik. Saya cukup menjawab dengan jawaban yang ya saya jujur, saya nggak tahu kenapa kok ada penderitaan di dunia ini. Selesai, saya nggak tahu. Mungkin memang ada alasan atas penderitaan di dunia ini, mungkin juga nggak ada alasan atas penderitaan di dunia ini. Mana yang benar ya saya nggak tahu gitu. Selesai perkara. Saya nggak perlu mengasumsikan adanya Tuhan ya, sesuatu yang maha kuasa, maha baik, maha tahu begitu. Saya nggak perlu mengasumsikan adanya malaikat yang terjatuh dalam dosa, adanya manusia yang terjatuh dalam dosa, yang kemudian mengakibatkan penderitaan, yang mengakibatkan kerusakan pada alam ini, yang berimbas pada penderitaan ya, termasuk penderitaan pada hewan kayak begitu. Saya nggak perlu mengasumsikan hal seperti itu. Saya sesimpel mengatakan ya, saya nggak tahu gitu. Mungkin suatu saat nanti kita akan tahu jawabannya, apa yang menyebabkan penderitaan di dunia ini. Mungkin juga untuk selamanya itu pertanyaan yang nggak akan ada jawabannya gitu. Jadi ya, ya udah gitu. Saya nggak tahu aja gitu, simpel. Sedangkan seorang naturalis ya, seorang penganut paham naturalisme seperti Profesor Graham Oppy misalnya, beliau bisa mengatakan bahwa ya beliau cukup mengasumsikan alam semesta ini sebagai satu-satunya penjelasan terkait kenapa ada penderitaan di dunia ini gitu loh. Dimana ya beliau nggak perlu mengasumsikan adanya Tuhan, adanya malaikat yang terjatuh dalam dosa, adanya ujian gitu. Beliau tidak perlu mengasumsikan adanya Tuhan yang menguji manusia. Beliau tidak perlu mengasumsikan semua hal itu gitu. Nggak perlu mengasumsikan adanya kebangkitan, adanya surga neraka, reward apa segala macam. Beliau nggak perlu mengasumsikan hal-hal yang sifatnya supernatural begitu ya. Ya sesimpel penderitaan yang ada di dunia ini ya karena emang sudah menjadi bagian dari mekanisme alam aja gitu. Nah, sedangkan seorang teis gitu di sisi lain ya, ketika dia berhadapan dengan problem of suffering ya, masalah penderitaan ya, mereka berhadapan, mereka harus memberikan banyak sekali jawaban dengan menambah-nambah hal-hal yang sifatnya supranatural gitu. Ada Tuhan di situ, ada malaikat di situ, ada dosa di situ, ada kebangkitan di situ, ada apa namanya, kehidupan kekal di situ, ada ini apa segala macam yang semua itu justru menambah kompleksitas gitu loh, bukannya justru menjawab pertanyaan gitu ya, tapi justru malah menambah kompleksitas atas pertanyaan yang ada gitu loh. Dimana pertanyaan yang ada itu karena dijawab dengan hal-hal yang sifatnya supranatural semacam itu ya ngebuat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu loh yang tidak berkesudahan gitu loh. Jadi ya secara parsimoni justru naturalisme lebih sederhana gitu kan. Atau ya posisi saya gitu sebagai seorang agnostik gitu, posisi yang jujur dan tidak perlu berspekulasi aneh-aneh gitu. Sedangkan posisi naturalisme seperti pandangannya Profesor Gramopi itu posisi yang lebih sederhana ya, cuma ya udah itu bagian dari pola alam aja selesai gitu loh. Nggak perlu mengasumsikan adanya hal-hal yang supranatural untuk menjelaskan mengapa ada kejahatan atau penderitaan di dunia ini gitu. Sedangkan teis dalam rangka untuk menjelaskan mengapa ada penderitaan di dunia ini mereka harus merencana apa harus bikin skenario adanya kejatuhan dalam dosa lah atau adanya skenario ujian dari Tuhan lah, adanya reward dan punishment kelak setelah hari kebangkitan lah apa segala macam itu. Dan mereka akan sangat kesulitan lagi ketika berhadapan dengan masalah-masalah suffering yang ada pada entitas makhluk hidup yang non human gitu kayak hewan misalnya. Bagaimana dengan hewan itu, para hewan non human gitu yang mengalami penderitaan itu, apakah mereka juga akan dibangkitkan apa gimana itu, apa mendapatkan kehidupan kekal apa enggak itu. Jadi ya sebenarnya secara posisi epistemik begitu ya lebih 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 masuk akal menjadi seorang agnostik atau naturalis gitu dibandingkan seorang teis gitu dalam menjelaskan soal problem of evil ini begitu teman-teman.